anak angkat tidak dapat warisan. Assalamualaikum, ahlan wa sahlan di channel Dakiko. Kali ini kita akan membahas tentang hukum warisan. Tentunya di dalam Islam, hukum warisan itu ada ilmunya. Namanya ilmu faraid atau ilmu mawaris. Ilmu faraid adalah ilmu yang menjelaskan tentang hukum pembagian warisan di dalam ajaran Islam. Sebelum kita melangkah lebih jauh atau mendalami ilmu faraid, ada baiknya kita mengenal istilah-istilah yang ada pada ilmu faraid. Istilah yang pertama, at-tirka. Apa itu at-tirka? At-tirka adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang yang sudah meninggal, baik berupa harta benda atau hak kepada orang lain. Apa hak kepada orang lain? Yaitu hutang. Macam-macam tirka ada banyak. Pertama, harta benda tetap. Contohnya sawah, tanah, rumah, bangunan, dan lain-lain. Kedua, harta benda tidak tetap. Contohnya uang tunai, kendaraan, kemudian peralatan, pakaian, pulpen, dan lain-lain. Jadi kalau misalnya saya meninggal, pulpen, kacamata, pakaian, semuanya itu termasuk harta warisan. Tidak boleh ahli waris mengeklaim secara sepihak. Harus ada izin yang lainnya. Yang ketiga, hutang orang lain pada si mayit. Maksudnya, misalnya saya meninggal, tapi teman saya punya hutang kepada saya, maka uang yang dipinjam tadi itu juga termasuk harta. Keempat, harta yang digadaikan oleh si mayit. Misalnya saya dulu waktu hidup menggadaikan surat tanah, kemudian belum saya tebus, sudah meninggal, maka harta yang digadaikan tadi juga termasuk harta waris. Kemudian yang kelima, barang yang sudah dipesan oleh si mayit tapi belum sampai. Maksudnya, misalnya saya belanja online emas 5 kilo. Kemudian emas tersebut belum sampai ke saya, tapi saya sudah meninggal. Maka emas yang 5 kilo tadi itu termasuk harta warisan. Nanti di dalam mempelajari ilmu faraid ada istilah al-mamnu dan al-mahjub. Apa itu al-mamnu? Al-mamnu adalah hilangnya hak waris karena salah satu sebab yang menggugurkan ahli waris tersebut menerima warisan. Apa? Yaitu membunuh atau murtad. Jadi kalau membunuh, ya udah hilang, tidak dapat warisan. Murtad, begitu pula murtad, tidak dapat warisan. Kemudian, apa itu al-mahjub? Al-mahjub adalah hilangnya hak waris karena terhalang ahli waris yang terdekat. Contohnya, misalnya saya meninggal, ahli waris saya cuma ibu saya, kemudian bapak saya, kemudian ada kakek dari bapak. Kakek dari ibu tidak dapat ya, kakek dari bapak. Maka kakek ini terhalang oleh bapak. Dia tidak mendapatkan warisan dari saya atau warisan dari harta saya.
sebab-sebab mendapatkan warisan. Yang pertama, hubungan keturunan. Tentu saja kalau kita punya keturunan pasti akan saling mewarisi. Misalnya kakek mewariskan ke ayah, ayah mewariskan ke anak. Kemudian yang kedua, hubungan suami istri. Jadi ada suami istri, kalau suaminya meninggal maka istrinya akan dapat, begitu pula sebaliknya. Tapi kalau cerai tidak dapat ya. Yang ketiga, memerdekakan budak. Nah, kalau zaman dulu ada perbudakan, maka orang yang memerdekakan budak, dan budak itu ketika sudah merdeka kaya, nggak ada ahli warisnya. Jadi orang yang memerdekakan tadi mendapatkan warisan ketika budak tadi meninggal. Penghalang atau sebab-sebab tidak mendapatkan warisan. Pertama, budak. Tentu saja budak yang belum merdeka tidak akan mendapatkan warisan. Kedua, membunuh. Jadi kalau ada seorang ahli waris membunuh ahli waris yang lain, maka tidak akan mendapatkan warisan. Misalnya ada anak membunuh ayah kandungnya, maka anak tersebut tidak mendapatkan warisan. Yang ketiga, murtad. Murtad tentu keluar dari Islam, jadi berbeda agama, atau istilahnya sekarang berbeda server. Yang keempat, anak angkat. Anak angkat tidak dapat warisan? Ya, anak angkat tidak dapat warisan. Kenapa? Karena tidak masuk ke 3 syarat mendapatkan warisan, yaitu keturunan, bukan keturunan, hubungan suami istri, juga bukan hubungan suami istri, dan budak yang dimerdekakan. Jadi anak angkat tidak masuk ke 3 ini, maka anak angkat tidak mendapatkan warisan. Sumber ilmu faraid. Tentunya ilmu faraid pasti ada dasar-dasarnya atau dalil-dalil yang sudah ditetapkan. Sumber-sumbernya dari mana saja? Tentunya pertama dari Al-Quran, kedua hadis Nabi, dan yang ketiga adalah ijma' sahabat. Ijma' sahabat adalah kesepakatan para sahabat-sahabat Nabi. Nah, terakhir ada istilah di ilmu faraid, dawil furuj dan asobah. Apa itu dawil furuj? Dawil furuj adalah orang-orang yang mendapatkan bagian pasti. Bagian pasti itu setengah, 1/3, 1/8, 2/3, 1/6. Nah, itu namanya bagian pasti. Tapi ada istilah asoba. Asoba adalah ahli waris yang mengambil sisa dari harta yang sudah dibagi. Untuk penjelasan 2 ini akan di video selanjutnya. Demikian video kali ini. Silakan subscribe dan like jika Anda suka, dan dislike jika tidak Anda suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.